mikirnya mainnya horor gitu. Tapi kalau komedi itu sebenarnya udah dari dulu, dan ditanya gimana, selalu menyenangkan untuk genre komedi karena seru, bisa lebih bebas, lebih ya kayak tadi udah diomongin, udah dibilang di stage, improvisasinya tuh banyak banget. Jadi kadang-kadang kayak, oh ini gimana lagi nih, apa lagi? Jadi selalu bisa memberikan sesuatu yang berbeda, yang agak pusing ya editor ya, dan Ya ini benar, ya. banyak banget. Kenapa? Peran Kaluna di sini sebagai apa? Yang pasti bukan ibu-ibu. Karena Rahasia Aku- sebenarnya. iya ya, jadi apa? Temennya Tio. Temennya Saya temennya temennya Om Tio. ini, teman sekolahnya sekolah. Om Tio. Om Tio tuh yang Mas Tio. Sebenarnya adik kelasnya, jadi kakakku yang satu sekolah sama ini, sama Mas Tio, terus aku tuh adik kelasnya gitu. Sepupu jatuhnya ya. Iya. Bisa ada hubungan. Terus suka juga sama Tio kan? Ada sedikit agenda lah sebenarnya, tapi kayaknya Mas Tio-nya lebih memilih yang muda ya. Luna, ini kan udah lama nih nggak pernah main. bareng GCLS. Nah ya, Rasanya gimana? Rasanya Gimana Kak? seru, rasanya waktu tuh cepat sekali berakhir. Padahal pengennya syutingnya kalau bisa setahun lah ya syuting film ini. Kejadian ini Kenapa? Kejadian Main kartu, diajakin main kartu sama beliau. Nggak bawa kartu dia. Luna kan ikut juga sebagai kayaknya menjumbang apa? Saya lihat tadi Retro Entertainment gitu. Iya. Kenapa sih ini terlepas sebagai pemain gitu ya? Iya. Mungkin sebagai eksekutif produser atau misalnya itu mau akhirnya ikutan mungkin ya, berinvestasi di kebetulan sini. kan aku ada satu perusahaan yang memang selain manajemen artis, maksudnya selain manajemen aku, satu divisi itu memang kita suka invest di film-film. Jadi ada beberapa film yang udah kita masuk, termasuk salah satunya GJLS, karena aku merasa potensinya cukup besar di mereka. Pressure. Untuk keseluruhan Karena aku yakin ceritanya ya, gitu. Jadi, keseluruhan cerita di GCLS ini berarti berdasarkan Mas, aku belum selesai ngomong, kamu udah nanya aja. Jadi udah selesai. Ya lanjut apa Bro ya? Boleh terusin lagi? Ya, Perusahaan invest apa sih itu ya, tadi? jadi intinya aku percaya sama ceritanya dan juga percaya sama trio ini GJLS punya apa ya, fanbase yang cukup besar dan juga mempunyai apa ya, fans yang bisa dibilang loyal banget sama mereka gitu. Dari konten-kontennya, dari persona mereka sendiri kan beda-beda nih gitu. Jadi aku percaya bahwa ini bisa apa ya, menjadi sesuatu yang baru gitu. Di tengah banyaknya film horor, mungkin harus satu film komedi lagi muncul gitu. Kalau zaman dulu kan Warkop gitu ya, kayak Tiga Sekawan gitu hadir dengan film komedinya yang bisa dibilang unik, lucu, dan pastinya kan kita juga pengen memberikan satu genre yang berbeda di tengah gempuran yang horor, supaya teman-teman punya opsi gitu. Kalau nggak pengen nonton horor, pengen nonton apa sih gitu, ada GJLS ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan itu bisa apa ya, membawa satu warna yang baru lah buat perfilman kita. Jadi nggak cuma itu aja gitu. Ya mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan banyak yang suka. Jadi nanti ada yang kedua, ketiga ya. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan. Saya mau nanya, apa benar akan ada yang kedua dari judul? Kenapa? Dari judulnya kan cuma Ya. tambahan tuh. Ya, Ini sebenarnya kita berharap ya suatu saat nanti GJLS bisa seperti mungkin Warkop DKI gitu. Amin, gitu. Warkop tapi judulnya nanti yang berbeda gitu. Nanti ini GJLS mungkin besok Bapakku apa Bapak-bapak, gitu. Atau judul-judul lain gitu ke depannya. Semoga ini sukses dan bisa menjadi sesuatu lagi di nantinya. Amin. Terdepan. Cerita GCLS ini full dari cerita nyatanya Mas. Inspired gitu. Jadi karena memang Event ya. iya, jadi kita cuma kayak nanya-nanya doang ke dia. Kebetulan sama, jadi terinspirasinya sama Ipsi gitu. Tapi nggak ceritanya Ipsi. Soalnya kalau Ipsi menerima kan, kalau kita kan menolak soalnya gitu. Tapi memang ya gitulah pokoknya lah. Media sini ya takut ditonton ini. Bapak gua nanti Bapak nonton. Filmnya gimana sih proses skripnya, terus
Kalau skrip kita kebetulan emang ikut dari awal gitu, dari yang kita tadi cerita tuh bahwa sama-sama bawa cerita dulu dari GJLS, dari Pak Monty, sampai akhirnya kita ketemu cerita ini, dan kita tuh juga ikut membangun storyline-nya. Enaknya ditambahin ini, enaknya tambahin ini, jadi ada juga kita ngikut lah gitu. Tapi kalau untuk keseluruhan skrip itu ada tim dari Pak Monty dari ada Ano, ada Reza Kumar, dan Pak Monty juga gitu. Jadi kita sama-sama lah supaya seperti yang Pak Monty bilang, Pak Monty pengen film ini tuh bukan Film Monty ada GJLS-nya, tapi GJLS-nya ada Pak Monty. Bedanya gimana bikin film sendiri sama dibikin film? Perbedaannya ya gimana ya, kalau Monty Tiwa juga emang kita nggak bisa lepas dari kesuksesan film podcast sebelumnya gitu. Akhirnya ada beberapa PH yang nawarin kita buat bikin film gitu, tapi kita selalu bilang ketemu PH siapapun kita mau sutradaranya emang Monty gitu, karena dia ini tahu banget GJLS gitu, karena kebetulan fans kita ya. Kita kebetulan banyak fans orang hebat ya. Ya, kebetulan fansnya orang-orang hebat kita. Nah, kita akhirnya ngobrol lah sama Mas Indra. Kita ketemu di Sensi, terus Mas Indra nanya, kalian kalau bikin film sutradara maunya siapa? Terus kita bilang, ya kita sih maunya Monty. Nah ini Monty lagi OTW gitu kan. Ternyata itu kejadian real ya, sama. itu kayak apa ya, kayak gayung bersambut gitu lah. Ternyata Monty-nya lagi OTW gitu, dan ternyata sama Deos itu juga ada Mas Indra sama Monty Tiwa juga gitu. Jadi, emang ya kenapa Deos? Itulah. Gimana Kak? Ya. Ini kan terakhir main kan 2023 ya. Itu juga yang film horor. Biasanya komedi terus tiba-tiba jadi acuan, joget, dan itu gimana prosesnya dan maunya kenapa mau dan senang deh sama itu. Karena capek loh, serem-serem mulu. Ini untuk kali ini tuh banyak ketawa gitu kan, jadi biar enak gitu. Jadi seneng banget sih bisa nonton apalagi bareng si GJLS yang ular lah. Ketutupan ya? Apalagi juga seneng banget. Gak ketutupan aku Sutradara, saya ingin bertanya. Oh boleh, Lebih seneng lagi. Apakah balik pembuatan film ini dengan konsep apa tanpa aturan, atau ini lagi nanya. mengikuti bisnis kemauan pasar, atau ada motif lain seperti Ini yang paling terinfluence ini. Asli. kalau yang lihat Nadia kayak angkutan sekarang Justru aneh nih. kalau kita mau ngikutin pasar banget harusnya ikut aturan kan? Ya tapi nggak bisa karena GJLS bukan itu. GJLS emang selalu nabrak aturan. Emang itu mereka. Jadi ini bukan konsep yang saya create. Emang kalau Mas ngikutin GJLS emang mereka nggak ada aturannya. Jadi bukan kemauan saya. bareng-bareng sih kita. Tapi yang menarik sebenarnya justru Om Bucek itu habis syuting film ini, dia akhirnya nggak mau syuting lagi dulu. Jadi dia membatalkan beberapa kontrak karena dia pengen liburan, pengen healing dulu. Oke, Kan terlalu terinfluence banget katanya ya Om Bucek ya. Nempel ya karakternya ya. Gila. Maksudnya kamu sebelumnya tahu GJLS atau syuting ini? Nah, belum pernah beberapa syuting. Jadi syuting sama GJLS saya Gimana rasanya sama syuting? jadi gila. Jadi akhir tahun gila, jadi kemarin goblok ya, lo. masih 4 bulan yang menerima kerjaan karena aku mesti keluar dulu dari kegilaan ini. Ada lagi teman-teman? Nadia sama Bucek tadi udah cerita belum sih soal chemistry? Oh, chemistry Nadia sama Om Bucek. Bucek. Chemistry-nya. Tahu. Kok kita nggak diajak ya? Aku mesti bilang kalian. Kan nggak usah lapor sama kalian. Ya tapi kan kita main juga Namanya juga film. pendalaman peran. Enggak sama anak aja nggak ada kayak gitu. Sama anak aja, ini film ini menggambarkan pria tak bercerita. Karena kita sama bapak kita jarang ngobrol, jarang apa. Sekarang kan lagi ramai pria tak bercerita. Ini film ini nih. Kayak pertanyaan yang interview tadi, Po. Iya, baru didengar tadi. Gimana chemistry tapi Om Bucek sama Nadia? Tapi bagus, jujur ya. Mereka nyanyi guys, kalian kalau lihat trailernya kan ada tuh mereka dance tuh. Om Bucek Musical. nyanyi dan suaranya gini, gimana ya? Selain jelek apa ya? Bukan rock. Genre baru. Bulu celana. Tapi itulah yang Om Bucek bilang tadi,
Om Bucek tidak berkomedi, tapi kalau nonton ada scene Om Bucek yang Lucu bikin banget. ketawa juga. Karena dia juga ada yang lucu banget. Yang lucu bukan kita sebenarnya, adegan. Iya, Kan betul. kita cuma memainkan sebuah adegan. Dan di dalam skenario nggak lucu. Betul. Begitu kita perankan adegan tersebut, ternyata buat teman-teman kru yang ada di pusat syuting pun udah clear. Jadi harapan kita ya semoga juga nanti yang Bisa tersampaikan ya, Om, ya. tapi tetap berat teman. Masih kesel. Kita Kenapa, Kak? jalan-jalan bareng Om ke Itali berdua, Ngapain lu kita lihat? biar baikan. Po, mau nanya Po. Tapi buat teman-teman GJLS, lahirin soal jumlah penonton dan terima dari teman saya. Jumlah penonton. temennya Nih kamu target ya, nih. Ya. Target dari Rispo. Target Rispo. Dan berdasarkan Iya, data. Berdasarkan data. Jumlah penonton kita by Scientific data, ya, scientific. scientific. Followers Instagram GJLS Entertainment itu kemarin terakhir saya lihat 54.000 akun GJLS saya. Kita asumsikan per orang bahwa 1.000 orang di 54 juta. 54 juta kita, jadi, ya, 54 juta penonton gitu. Itu Gila, kalau 54 juta penonton, Iya, belum kita kalau- beli nih mal ya. Kalau 54 juta kita beli kan? ini yang mungkin agak sedikit tidak yakin ini, tapi ini by data. Terus kita main ke podcast orang gitu, viewersnya 500.000, ada sejuta apa gitu. Per orang buat 10 udah 10 juta lagi gitu. Jadi sebenarnya bisa di 400 juta, tapi kita realistis saja di 54 juta. Ada lain ya, promosi lain. Penonton semua karena Avatar semua kelewat itu. Kita mah udah film terlaris. kita ingin mencetak sejarah, akhirnya bioskop kembali buka 24 jam lagi. Penonton di tangga, duduk di tangga. Sampai di tangga-tangga gitu. Iya, karena film-film meledak gitu, layar masih sedikit, sekarang layar banyak, tapi sampai ke tangga-tangga gitu. Keren. Penuh Ya, lanjut tidur ya. Udah makan belum? Udah makan belum? Habis itu minum. Kaluna, nanya dong. Ya, Ini kan akhirnya Kaluna kembali nih untuk di komedi ini, mungkin pertimbangan utama Kaluna bisa memutuskan untuk main di komedi lagi itu apa sih? Karena kan image Kaluna ini udah sebagai ratu horor di Indonesia. Ada tantangan nggak Kaluna ketika Ya nanti Ratu Horor komedi kali ini saya akan bikin saya jadi Ratu Komedi. Komedian mendatang baru, Bro. Dari lama, udah dari lama. Lagi tapi. Atau foto bareng. Pengen aja sih gitu. Alhamdulillah akhirnya ada genre yang lain yang ditawarin gitu kan. Kita sebagai pemain tuh pengennya bisa cross genre gitu, genre yang explore, nggak cuma horor aja. Kangen banget syuting drama, misalnya action, komedi gitu. Cuma memang kan aku juga paham mungkin dari segi bisnis dan segi mana ya, mungkin dari produser, dari apa, memang ya bisnis is bisnis. Apa yang lagi demand-nya gede pasti kan orang akan mencoba untuk play safe di situ. Tapi aku rasa sih kalau komedi itu salah satu yang aman juga untuk kita main di situ, karena ya orang kan pengen ditakut-takutin, kalau nggak dibikin nangis sama dibikin ketawa, itulah hiburan gitulah, itulah entertainment. So I think mudah-mudahan dengan GJLS ya kita udah lihat agak lain, sukses banget. Mudah-mudahan komedi juga bisa ngikutin karena untuk punya tempat yang khusus sehingga penontonnya juga nggak cuma sekedar nonton aja, tapi benar-benar support gitu, sehingga lebih beragam lagi film Indonesia gitu. Pengennya sih seperti itu, jadi mohon dibantu teman-teman untuk selalu beritain bagaimana ya perjuangan kita membuat film itu kan gak gampang ya. Kadang-kadang kan orang gampang kayak cuma jelek, kurang, ini, tapi behind that tuh banyak banget perjuangannya gitu. Kalau kita pengen bikin film yang bagus ya pertama harus disupport dulu gitu. So please do support, and ya hopefully kalau ini bisa at least mirip-mirip kayak agak lain gitu, artinya kan penonton Indonesia tuh punya opsi genre yang menjadi pilihan. Kita dulu punya Warkop, ada Susana yang horornya, terus dramanya mungkin Ibu Christine dengan Slamet Raharjo gitu. Jadi lengkap kan secara genre, jadi harus kita balikin juga sinema Indonesia dengan berbagai jenis genre-nya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mau foto bareng?